Tiap stafnya minta untuk segera Pak Adit membuat surat. Kalau tidak, 3 surat yang harus disiapkan. Pertama, surat permintaan kehadiran Pak Gubernur. Kedua, surat permintaan penyediaan piala. Ketiga, surat permintaan jamuan makan. Dan itu semua harus masuk di jam 2 siang pada tanggal 20 karena tanggal 21 ya, karena tanggal 22 itu sudah libur, tanggal merah. Tanggal 23 itu cuti bersama. Nah, jadi kalian cuma punya waktu hari Jumat buat menanyakan ke kantor gubernur, ini jadi apa enggak sih? Gubernur itu beneran datang apa enggak sih? Pialanya gimana? Ya kan? Dia gimana pas ditelepon kantor gubernur, pernyataannya adalah masih dikoordinasi, belum jelas. Saya udah bilang waktu itu dengan pihak kantor gubernur, kalau gitu diundur saja, jangan sampai tanggal 30 Maret. Kalau Pak Gubernur mau tanggal 30 Maret, ini terlalu mepet persiapannya. Jadi dengan pernyataan itu ya kalau mereka akan tanggapi dan langsung tidak melanjutkan untuk menjadwalkan Pak Gubernur tanggal 30 Maret. Jadi kita santai aja gitu. Hari Sabtu jam setengah 12 boleh dihitung dulu ya. Hari Sabtu jam setengah 12 ternyata dapat telepon dari kantor Gubernur Jawa Barat yang menyatakan ini sudah diagendakan oleh Pak Gubernur, beliau akan hadir tanggal 30 Maret hari Sabtu. Hari Minggu masih libur. Hari Seninnya, Adit baru mengadakan meeting Zoom dengan pihak TVRI untuk mempersiapkan semuanya, mengisi acara, bagaimana nanti rundown-nya dan lain sebagainya. Hari Selasa, Adit datang ke Bandung khusus untuk mikirin setnya. Nanti set itu bagaimana? Dan hari itu juga Adit menelpon kepala dinas untuk meminta sumbangan acara. Ada rampak undang, ada penyanyi, band dan lain sebagainya. Nah, hari Rabu itu adalah hari paling tergenting karena dari Selasa malam sampai pagi mengedit para nominasi. Karena semua film sedang masih dinilai oleh juri, maka sampai tanggal 29 tengah malam masih menunggu juri mengirimkan nilainya. Tanggal 30 udah acara. 30 menit sebelum gubernur datang masih terjadi render. Render itu adalah proses untuk bisa supaya video-video yang muncul sebagai nominasi itu bisa ditampilkan. Ya, pada itu 30 menit sebelum gubernur datang. Gimana stresnya ya? Ternyata di rundown begitu dibuka ada yang lompat, yaitu membaca untuk peran utama wanita terbaik dan pria terbaik itu tidak masuk dalam rundown. Bongkar rundown. Siapa yang kira-kira membaca sama ilustrasi musik itu belum masuk? Ya, artistik belum masuk rundownnya. Oke. Nah, begitu datang piala kiriman dari gubernur dalam kotak-kotak, begitu kita buka, jeng-jeng di depannya kosong. Tidak ada tulisan. Boleh diambil aja untuk pialanya. Dari mana tuh pialanya? Ya. Pantesan dikumpulkan dulu. Jadi dibawa di dalam piala itu depannya itu belum digeramin. Karena menurut mereka ini kan harus ada nama pemenangnya. Oh iya juga sih. Jadi kosong semua. Terus sertifikat karena harus ditandatangani gubernur, kata pihak protokol ini harus menulis surat permintaan tanda tangan gubernur. Gak bisa langsung dimintakan gubernur saat ini. Sertifikat sudah dikirim. Berarti harus ditarik kembali untuk ditandatangani gubernur minggu depan melalui proses birokrasi kita segala macam. Tapi dengan segala kekeosan di belakang panggung dengan segala persiapan yang tampil di layar semuanya alhamdulillah lancar. Jadi tadi sudah bilang kalau ini berhasil tidak ada halangan apapun saya akan jadi syukur di atas panggung. Dan ketika berhasil alhamdulillah di akhir acara saya sudah syukur 2 kali di atas panggung. Dan saya sudah belajar saya akan umroh kalau ini berhasil. Alhamdulillah. Ikut. Saya pesan karena masalahnya adalah pengurus travel umroh. Saya bilang pesan saya mau umroh gitu ya. Saya mau umroh. Dan umrohnya murah ternyata dengan masalah info jadi promosi ya bahasa. Saya diumumkan murah ya. Saya sampai ngambil 3 packs. Nah, jadi dan semuanya cerita yang tadi sampaikan tadi adalah sebenarnya itu ketika kita menghadapi situasi terkait
kepepet, jangan panik, langsung serahkan saja pada Tuhan, ya kan? Ada sesuatu yang menguatkan tadi adalah kita menghadapi sesuatu yang mepet itu ada sebuah konten di Instagram begini, ya kontennya itu. Bayangkan di 2002 ini sekarang tahun 2023. Bayangkan di tahun 2123 semua yang lihat konten ini sudah tidak ada di bumi. Semuanya di bawah tanah. 100 tahun kemudian semua yang Anda perjuangkan, pikirkan, membuat Anda stres, depresi, dan segala perjuangan, segala keributan, segala permasalahan itu semua sudah jadi debu-debu. Kita semua sudah di bawah tanah 100 tahun kemudian. Terus dia bertanya, siapa yang mengingat kamu? Pernahkah kamu mengingat kakek buyutmu sekarang? Tahu nggak seperti pertanyaan tadi sebelum lihat konten itu pada anggota sanggar Kaulah Muda? Tahu nggak siapa nama kakek nenek kita? Masih tahu. Siapa nama ibu dan bapak kakek nenek kita? Mulai mikir, bahkan bilang nggak tahu. Siapa yang namanya ibu bapak dari kakek-kakek nenek kita? Tambah bilang, mati obor. Mati obor adalah sebuah istilah yang menyatakan gila. Kita nggak tahu lagi siapa sih keturunan kita itu, nenek moyang kita itu siapa, kita nggak tahu. Ada tahu nggak? Kita mungkin kalau kita anak pahlawan, anak ketik nyari segala macam masih tahu tuh. Ya nyari yang lahir tahun 1000 sekian itu kita masih tahu. Karena dengan bangga kita akan membuat sebuah silsilah keluarga bahwa kita keturunan dari pahlawan, bahwa kita keturunan dari raja-raja, bahwa kita keturunan dari para Rasul dan Nabi. Kalau kenyataannya kita hanyalah orang biasa. Kita bukan anak raja, kita bukan anak pahlawan, kita bukan anak para ulama besar. Sehingga bisa jadi kita sudah mati membawa siapakah nenek moyang kita. Ya. Nah, mendengar itu, membaca itu kan langsung, oke, untuk apa aku stres? Untuk apa aku stres mikirin program yang 3 hari akan tayang ini? Atau 100 tahun kemudian ini cuma jadi sebuah cerita. Udah deh, serahin aja sama Tuhan, santai aja, sesantai-santainya. Tapi tetap terus mempersiapkan diri. Nah akhirnya dengan prinsip yang itu tadi jadi sangat santai, tenang, dan alhamdulillah setelah berserah itu akhirnya semua berjalan dengan lancar. Amin. Nah, dengan apa yang sudah kita buat di tanggal 30 Maret tadi, akhirnya kita punya sebuah contoh pilot yang akan kita bawa ke para gubernur di Indonesia, bahwa ini ada sebuah program yang dibuat sama Anda yang bisa dibuat juga di tempat-tempat Anda, di kantor-kantor gubernur. Ya, nah yang sudah deal sekarang yang terbaru adalah dengan Pak Ganjar, Gubernur Jawa Tengah. Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, Banten, DKI, dan seterusnya. Sangat Anda waktu kalian buat program itu sebenarnya semata-matanya ingin supaya anggota sanggar tersalurkan. Gimana caranya? Jadi apapun programnya, kalau kita mengarahkan anggota sanggar untuk testing ke rumah-rumah produksi, belum tentu bisa segera lolos. Karena saingannya banyak banget. Tapi kalian kan butuh disalurkan. Kalian butuh show reel. Ada video yang menunjukkan kalian pernah main dalam sebuah produksi, di mana video itu bisa dibawa ke para tester, melihat teknik kalian dalam sebuah produksi. Dengan begitu akhirnya para tester akan lihat, oh dia akan bisa main. Lebih mudah untuk menembus persaingan di dunia pertestingan kalau kalian sudah punya show reel. Itu dasar utamanya. Ternyata ketika kita bikin film pendek, diberikan Tuhan jalan untuk menjadi lebih besar. Itu menjadi sebuah festival yang dihadiri gubernur, diberi penghargaan oleh gubernur, direspon oleh kepala dinas dan bupati wali kota, yang pada akhirnya bupati wali kota juga besar ke kita.
mendatangi Kadin bersama Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat. Kadin, mereka tadi sudah mendengar Pak Gubernur bilang di Paku, ini harus dibuat lebih besar lagi tahun depan. Nah, mereka minta arahan dari Pak Kadin, bagaimana membuat program-program di daerah mereka masing-masing. Apalagi Bupati Bekasi langsung Kadin saya bikin film dengan Kadin. Oke. Ada masalah dengan Bupati. Apa yang muncul wilayah Bupati? Supaya diketahui, di Indonesia ini ada 550 kota dan kabupaten. Kalau kita dapetin aja 52 aja kota dan kabupaten 10% dari jumlah kota dan kabupaten di Indonesia yang mau bikin film sama-sama Ananda, mau bikin program sama-sama Ananda, berarti setiap minggu kita punya satu film atau minimal satu FTV, karena dalam setahun itu 52 minggu. Jadi kalau kita bisa bernegosiasi dengan 52 aja, 10% dari 550 kota dan kabupaten, sama Ananda full dengan kegiatan, kita nggak perlu bioskop, kita tidak perlu lagi main di TV, kita butuh film-film yang untuk festival, tayang di YouTube, yang pada akhirnya orang nengok kalian karena prestasi kalian, karena program-program yang kita buat. Itu yang kalian perjuangkan sekarang. Dan alhamdulillah satu batu loncatan sudah tercipta yang merupakan program festival film pendek Piala Gubernur Jawa Barat. Kita nonton ceritanya. Nah, dari poster-poster yang ditampilkan, ya. Jangan nonton Kadin. Kalau tadi kelasnya diantar saya, Bang. Ini mau buat dokumenter. Wassalamualaikum. Oke.